iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Panggil jeung Jumat tanggal 11 ya. 21. Alhamdulillah. Dina yang sehat walafiat. Moga-moga dengan kata sehat badan abe. Moga-moga hati ulang ge milu sehat sehingga nampi pelajaran nampi arsiat jasa kanggo meningkatkan ibadah ulang ke Allah. Santi acara rakin hancang kamarika kantun sayakin ke Ustaz Tarja kanggo ngawalan acara nahwi simak kumintun adalah langsung dipayun maka disangakeun. Alhamdulillah. Semoga dia orang itu Allah kesalahan biasa kalau pernah ketika bulan keinginan yang disuruh anu nambah ibadah sampai mengerjakan kalau makan itu ulama ya pengesalah yang ngomong jangan berarti lancar kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulil khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalul qadar wal jud karamat wa bil hawaij wa tunalu bi rawaib wa husnul khawatim wastasqal wa bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi Masjid ada di kulli ma'rufin Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana Futuhal Arifin. Amma ba'd, para bapak, para ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, mari bersama-sama kita melanjutkan apa yang sudah tertunda
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala al-Hasanul Basri, kata Syekh Hasan Al-Basri, ini ulama besar di kalangan para tabi'in. Tabi'in itu berarti kurun sesudah sahabat. Kalau kita masih tabi'in ini mana? Tabi'in, beliau ini tabi'in. Nah, berarti sebelum golongan Imam Syafi'i, ini masih lebih dulu. Tapi kalau Pak Kiai Hasan udah mutaakhirin. Kalau ini mutaqaddimin. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini termasuk di antara gurunya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi termasuk murid dari beliau. Wa huwa min akbarit tabi'in. Al-Imam Hasan Al-Basri ini termasuk dari pembesar para tabi'in. Jadi maka ini termasuk kalau zaman sekarang sih kelas elitnya tabi'in. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, menyayanginya, amin. Kullu salatin la yahduru fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Ini berat ya. Ya. Setiap sholat yang hatinya tidak hadir, maka itu akan lebih cepat mendapatkan siksaan. Berat. Tapi ulah terus nanti sholat ulah misalnya 2 kali. Nu sholat bagi lamun terhadir tak. Ya ini pelajaran ini sebetulnya kan untuk bukan kelasnya ibadah, ini sudah ubudiyah. Nah, kalau kayak saya ini kan ibadah saja masih belajar, apalagi ubudiyah ya belum nyampe. Tapi inilah kalau kelas, jadi ini kalau di sekolah itu sudah kelas sanawiyah lah atau aliyah gitu. Jadi kalau isi-isi penjelasannya agak sek ke hati kita ya wajar, karena ini kelasnya sudah lain. Ini kan maraqil ubudiyah, bukan maraqil ibadah. Nah, kalau yang pertama itu kan disebutnya ibadah. Nanti kelas berikutnya itu kelas menengah, itu ubudiyah. Nanti kelas yang atas ada lagi ubudah. Ya. Jadi sekalipun kita belum nyampe ke kelas golongan mereka, tapi setidak-tidaknya tahu, oh kalau kelas itu tuh seperti ini. Berarti nasihat-nasihatnya sudah kadarnya sudah keras. Wa hukiya auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya. Tuh, makanya di sini untuk kelas para nabi nih diceritakan bahwa Allah memberikan wahyu kepada sebagian para nabi.
Apa isi wahyunya? Faqala idza dakhalatis shalah fahabli min qalbikal khusyu'. Kalau sholat itu sudah masuk, artinya kalau sudah mulai sholat, wahai hambaku, kasihlah aku dari hatimu adalah kekhusyuan. Tuh. Berilah kekhusyuan yang ada di hatimu untuk aku, sama gitu. Tak? Gusti Allah gitu. Aku juga punya hak dari kamu, yaitu apa? Khusyuk. Ya mangka sholat yang harapan aing siate tapi hati makam mana? Nah, jadi jangan bokok ka Gusti Allah, tapi hari sholat hatena kemana-mana, karena dahareun, karena dapur, karena pasar, berarti bokoknya kan lain. Kamu kurang. Logikanya begitu. Zaman nama dipayunen, tapi hatena sok kurang ayeuna lamun boga kabogo. Di hadapan orang tapi pikiran kanu sejen, oke itu cemburu. Itu artinya begitu. Sedangkan yang paling cemburu itu adalah Gusti Allah. Gak ada yang melebihi kecemburuannya Gusti Allah, itu gak ada. Jadi sebetulnya Tuhan itu minta dicintai dengan sebenarnya oleh kita. Kitanya saja yang tidak ngerti. Maka mau ditanya, cinta enggak kamu sama Gusti Allah? Ulah ngomong cinta, bohong. Lamun ngomong cinta bohong, palsu, apa bodoh. Nah, sedangkan kalau ngomong tidak cinta, kafir. Jadi sing baik, guys. Jadi tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Ya, harus biar tidak diisi. Jangan. Sekarang mah banyak orang tuh ngakunya cinta. Kakak rek maulid Nabi baik, kakak sholawatan baik, terus ngaku mahabbah ke Kanjeng Nabi. Nah, banyak ini sekarang. Pak Alek kan menurut itu maka. Tuh. Banyak sekarang itu orang tuh seperti itu. Padahal mah nanti kalau sholawatannya sudah, maulidnya sudah, ya sudah kelakuannya nggak bener lagi. Jauh dari kelakuan Kanjeng Nabi. Kelakuannya ngisim-ngisimkan sebagai umat Kanjeng Nabi. Tuh. Itu yang susahnya itu di situ. Ya adakanlah sholawatan, ya sholawatan ulah ngerasa mahabbah kepada Kanjeng Nabi. Lakukanlah maulid Nabi, tapi jangan sudah merasa mahabbah, karena itu makom paling tinggi. Nggak usah diucapkan. Belajar gitu. Jangan ngaku. Istilahnya kakalek sekolah terus ngerasa jadi sarjana, terus ngerasa pinter. Padahal sekolahnya kakalek pakut. Tuh. Jadi banyak nih orang sekarang begitu. Macam bagian can bisa, pedang geus asup sekolah, ngerasa geus pinter. Padahal kakalek asup. Sedangkan ini sama Kanjeng Nabi, sama Gusti Allah, nggak bisa dibohongin mereka itu. Eta ngaji rasa. Sebab kudu ngaji rasa gitu. Emang tahu
Kalau orang lain kita bisa bohongin, tapi Gusti Allah tidak bisa. Bila kita menduakan cintanya, Dia Maha tahu. Ini makanya kalau kita lagi sholat, pikirannya kemana-mana, Tuhan nanya, wahai hambaku, emangnya ada yang lebih baik daripada aku sehingga pikiran kamu pindah itu? Nah, oke, izin gitulah ditanya ke Gusti Allah gitu. Jadi orang teh sholat teh karek diajar sholat, ulah ngarasa geus bisa sholat. Ulah tuh. Nyaulah terus nanti sholat, beda sholat hese terus nanti sholat. Salah. Cuma yang jelas ulah sok pang-pangsan teh geus bener sholat teh. Da karek diajar kene. Kita belajar menuju ke sana. Ya. Siap-siap. Biasa. Nah, cuma ya gitu kan kadang-kadang kita itu setelah sholat kerasa napang, nah itu tuh. Maka oleh Gusti Allah itu terus diingetin, fawailul lil musallin. Ada selalu. Padahal Gusti Allah itu nyuruh sholat, tetapi kalau orang sudah sholat kelakuannya nggak benar, diingatkan juga oleh Gusti Allah. Jadi firman Allah fawailul musallin bukan disuruh ninggalin sholat, salah. Itu adalah agar yang sholat introspeksi. Ayeuna orang geus kelas 2 SD kudu mikir meureun geus bisa baca tulis tancan gitu. Ulah wae pat aing geus sekolah SD na geus tamat. Padahal mah macake masih kakekok gitu. Bahkan ada saya suka dengar sudah SLTA belum bisa baca tulis, itu ada terjadi. Ini enggak bohong. Sekolah nama naik buat tuh tayangan dok. Makanya kita beramal itu harus, tetapi jangan mengandalkan amal. Bukan disuruh tidak beramal, suruh beramal. Belajar biar pinter. Tapi kalau sudah pinter, taruhlah sudah jadi profesor, jangan kau andalkan itu kepandaian. Nggak ada apa-apanya amal dan kepandaian itu sebetulnya. Wa min badanikal khudu', berilah dari badanmu untukku adalah khudu'. Jangan ketika sholat anggota tubuhnya melakukan apa-apa yang tidak termasuk perbuatan sholat. Ada sholat kok main-main gitu loh gerakannya. Wa min ainikal atumu. Nah ini nih yang susah lagi, tidak susah kabeh nih. Saya nggak nasehatin, wong saya ini juga ini kayaknya lagi dipukulin oleh hadis ini tuh. Wa min ainika tumu fa inni qarib. Dan berikanlah untukku ya dari Gusti Allah tuh, wahai hambaku, berikanlah dari matamu untukku apa? Berlinangnya atau tetesan air mata. Oh, orang mah ke sholat, lamun ayah nu hitut, ya mesti bisa tuh bisa.
tulisan 4 nu ayat lucu aku. Padahal mah kalau enggak lagi sholat gitu, lagi di luar sholat biasa-biasa saja. Tapi ketika sholat ada hal yang seperti itu kayaknya lucu sekali. Boro-boro bisa meneteskan air matanya. Hari di hadapan orang sholatnya khusyuk bisa, mungkin sorangan kilat, sholatnya itu paket kilat. Nah ini yang susah. Fa ini qarib, karena sesungguhnya aku ini maha dekat dengan kamu. Maka ada hadis hubbiba ilayya min dunyakum salas, di antara dunia kalian itu yang aku cintai adalah hanya 3. An-nisa, wanita. Terusnya maka Kanjeng Nabi itu sayang sekali sama para wanita. Terusnya apa? Atib, harum-haruman. Dan yang ketiga, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikanlah senangnya mataku ketika sholat. Kanjeng Nabi kalau sholat matanya berlinang air mata. Itulah yang bikin Kanjeng Nabi betah di dunia ini. Kalau tidak ada 3 itu, aku tidak betah dunia ini. Kalau kita kan sholat itu kayaknya, kayak mau masuk penjara. Tepat. Pas saja kan ditekak diuhur, enak bisa asal itu. Tiga, An-nisa. Alhamdulillah, kaki jika alhamdulillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal 'abda la yusalli as-salata fala yuktabu lahu minha sudusuha wala ushruha wa inna ma yuktabu lil 'abdi min salatihi bi qadri ma aqala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu melakukan sholat, maka tidaklah dicatat dari sholatnya sebagai pahala untuk dia itu seperti 1/6. Dia dapat 1/6-nya, dapat 1/10-nya, enggak. Wa inna ma yuktabu lil 'abdi min sholatihi bi qadri ma aqala. Yang dicatat dari hamba atau bagi hamba itu dari sholatnya nanti dapat pahala di lamun bahasa ayeuna teh diganjar, digaji, apa tuh? Diupahan ya. Diupahan dari sholatnya itu menurut kadar yang ia pahami. Aitadabbar minha, mana dari sholat ini yang nyambung dengan hatinya. Silang fase menit nyambung macam mana? Nyambung nanti ke Bismillahirrahmanirrahim saja ternyambungnya kan diupahan Gusti Allah. Bismillah napae. Pas ke ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi nyambung ka Gusti Allah hatena nyaeta apa kan?
Innal abda idza shalla fil alaniya fa ahsana wa shalla fis sirri fa ahsana qala Allah ta'ala hadza abdi haqqa. Ini dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ada hadis, sesungguhnya hamba Allah itu ketika sholat dalam keadaan ketahuan oleh orang lain, terus sholatnya bagus. Begitu juga ketika sholat tidak ada yang tahu, ya, sholatnya juga bagus. Nah ini baik dalam keadaan alania maupun dalam keadaan sirri, bagus semua sholatnya. Maka Allahnya berfirman, inilah hambaku yang sebenarnya. Wal makna annal abda idza shalla fardhan aw naflan hasu yarahun nas wa ahsana shalah bian ata bima yutlabu fiha. Maknanya gini, bahwa sesungguhnya hamba itu ketika melakukan sholat fardu atau sholat sunnah, di mana orang lain melihatnya terus dia sholatnya bagus, yakni dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya dalam sholat itu. Dan ketika tidak dilihat oleh orang lain, maka sholatnya juga baik. Artinya dia melakukan sholat itu dengan memenuhi rukun, syarat, dan sunnah-sunnahnya, baik itu khusyuk dan lain sebagainya. Wa kana waqifan inda hududillah mumtasilan awamir mustaniban limanahihi asnallah. Terus dia itu serius dengan aturan-aturan Gusti Allah tuh. Jadi ulah jamaah sholat, tapi peraturan Gusti Allahnya tidak dilaksanakan. Itu bermasalah. Melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, maka Allah memujinya. Wa nasara sana'ahu bainal malaikah, dan nanti oleh Gusti Allah disebarkan wanusiro sana'uhu boleh, atau wanasara, Allah sebarkan pujian Allah kepada hamba yang tadi sholatnya bagus, baik ketika sendirian maupun ketika kelihatan orang lain, terus kelakuannya benar sesuai dengan perintah Allah. Ini Allah puji di kalangan para malaikat, akhirnya para malaikat pada mencintainya. Nah, itulah yang dipokohan ke malaikat. Dan kabener, kehalus, kelakuan. Nah, kabener, kula sholat halus kaderena kelakuan tapi itu benar. Mau disebarkan pujian Allah kepada orang tersebut di antara para malaikat. Summa taqa'u mahabbatuhu fi qulubi ahlil ardi. Nah, terus jadilah orang ini dicintai oleh hati penduduk bumi. Nah, asalnya di sana dulu. Jadi gak usah promosi. Jadi orang tuh kalau promosi asalnya dicintai, tapi nanti di belakangnya ujung-ujungnya tetap akan Allah perlihatkan. Nyata. Ya. Gak usah membranding diri, gak usah. Gitu.
Membranding diri itu nanti awalnya bagus, banyak yang suka, tapi akhirnya akan diperlihatkan oleh Allah kebusukannya. Fahadha huwal abdul ladzi yusafu bi annahu qaimun ala qadamit ta'ah wa huwal abdu haqqan. Maka inilah hamba yang disifati atau dinyatakan bahwa dia adalah orang yang serius berdiri di atas ketaatan. Maka itulah hamba yang sebenarnya. Adabul imamah wal qudwah, beberapa etika menjadi imam dan juga etikanya menjadi makmum. Imam ada aturannya, jadi makmum juga ada aturannya. Tidak bisa sakarep sorangan. Jadi rakyat ya ada kewajibannya. Jadi pemimpin, jadi pejabat juga ada kewajibannya, sama, ada hak dan kewajiban. Al-qidwah bikasril qaf wa yajuzu dhammuha. Boleh dibaca qudwah, kayak saya tadi bacanya qudwah, tapi boleh juga dibaca qidwah. Kaza qalahur Rasyidi, demikianlah yang dikatakan oleh Syekh Ar-Rasyidi, bukan ayah saya Abdul Rasyid. Kama fis-sihah, sebagaimana yang ada di dalam kamus as-sihah. Wa aksudzalika fil misbah. Sementara di dalam kamus al-misbah terbalik, jadi qudwah terus boleh qidwah. Kalau ini qidwah tapi boleh dibaca qudwah. Yang bagi ayat labul lil iman adabun samaniyatun. Imam itu dituntut untuk memenuhi 8 etika, 8 aturan. Al-awwal ayu khafifas sholata. Yang pertama, sholatnya diringankan. Kalau jadi imam, sholatnya jangan lama-lama, yang ringan saja. Aifi qiraatis surah, maksudnya dalam bacaan suratnya itu jangan panjang-panjang. Wa in ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a bidhuri bitiwalil mufassal ila salasina ayat, sekalipun ada riwayat bahwa Kanjeng Nabi pernah melakukan sholat zuhur, membacanya adalah surat mufassal yang panjang hingga 30 ayat. Ada hadisnya itu memang. Wa fil asri binisfi dzalik, sementara di dalam sholat asarnya separuh dari yang 30 ayat. Dan di dalam sholat maghrib Kanjeng Nabi bi awakhiril mufassal, bacaannya adalah surah mufassal yang di akhir-akhir. Yang ada di akhir kan bacaannya pendek-pendek. Wa wiya anna akhira sholatin shallaha Rasulullah al-maghrib.
diriwayatkan bahwa sholat terakhir yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah sholat maghrib. Qara'a fiha surah wal mursalat. Ma shalla ba'daha hatta qubida. Di dalam sholat maghrib yang terakhir ini Kanjeng Nabi membaca surat Al-Mursalat, ya, di mana beliau tidak sholat lagi sesudah itunya, sudah terusnya kan wafat, ya, maka itu yang terakhir. Wabil jumlati fat takhfif aula. Terus sekalipun kalau membaca banyak hadis di situ beraneka ragam, Kanjeng Nabi itu ada yang tahu Kanjeng Nabi itu bacanya, ada Kanjeng Nabi itu membacanya pendek. Tapi kalau secara disimpulkan itu kalau jadi imam gak usah panjang-panjang bacaannya, kecuali makmumnya memang sudah ahli sholat panjang semua, imamnya tahu. Oh, makmumnya komplek, macam-macam masyarakatnya, ada pegawai, ada petani, ada pedagang, ada macam-macam lah. Nah itu jangan lama-lama. Lain kalau memang di situ yang jamaahnya itu kiai KB seneng sholat umpamanya, bicara panjang luas, umpamanya seneng umpamanya sholat, itu nggak ada masalah. Tuh.
jamaah di situ di masyarakat nah, alhamdulillah dek sholat baik alhamdulillah ya ulah lila kena bosan sholat maludah kemak ayah pegawai sejen keburu hujan naon itu kerparek di poe jadi jamaah teh kapok jadi nanti gitu. Jadi makanya ada apa itu kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar menurut ilatnya. Kondisinya bagaimana maka bisa jadi beda dengan yang lain gitu, dengan kondisi yang lain. Jadi harus jadi imam itu harus pandai membaca situasi. Intinya begitu intinya. La siyama iza kasurul jam'u tuh tahfif bacaannya ringan gak lama-lama itu lebih utama apalagi kalau di situ kompleks jamaahnya itu beraneka ragam unsur beraneka ragam lapisan masyarakat macam kan masyarakat kadang-kadang punya kesibukan sendiri-sendiri. Qala sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum bin nasi fal yukhaffif. Di sini ada hadisnya ini sebabnya. Ketika seseorang di antara kalian itu sholat menjadi imam, maka ringankanlah sholatnya. Fa inna fihim ad-dha'if, karena di antara mereka itu ada yang lemah, nangtung lila kuat. Wal kabir, ada orang lansia. Wajal haja, juga ada orang yang lagi ada keperluan. Nah, itu bisa jadi. Duh, kalau menilan mencamaki mah tokona kabulu. Duh, tidak tahu. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau sholatnya sendirian, ya panjangkanlah sholatnya sesuka kamu, suka dia, silakan. Rakaat pertama Al-Baqarah. Las. Rakaat dong. Kalau sendirian silakan. Dia malah dibalik kok hari sholat. Belum lagi promosi. Qala Anas bin Malik radhiyallahu an wa kana yakhdimu Rasulullah asra sinin. Imam Anas bin Malik ini menjadi pelayan Kanjeng Nabi selama 10 tahun. Apa sabda beliau? Ma shallaitu khalfa ahadin sholatan akhaf wala atamma min sholati Rasulillah. Tidaklah pernah aku sholat di belakang seseorang yang mana sholatnya lebih ringan, lebih sempurna daripada sholatnya Kanjeng Rasul. Nah, itu dibanding-bandingkan teh Sayyidina Anas, Kanjeng Nabi mah sholat teh delila-lila tapi cukup sempurna. Tekudu panjang-panjang, yang penting itu sempurna.
apa pak ayah apa? Ada cina. Dahar sayur asam umpama sampai sabolotong, tapi isinya kan cair melulu. Ini percuma, mending sarantang pakai macam-macam itu. Ayam esek, hijaat, ayam esek, macam-macam ayam kabeh. Nah, komplit. Surah asam kan daun salam baik. Sampai sabah, ya lah percuma. La yukabiru ayu imam malam yufarriqil muadzin. Tuh. Wasani la yukabiro gitu ya. Nah di sini ada an di atasnya. Yang kedua etikanya jadi imam tuh jangan takbiratul ihram dulu. Obong-obong imam tuh sakarna sorangan. Sebelum muadzin selesai iqomahnya. Kalau muadzin qomatnya belum selesai jangan imamnya langsung takbir. Wa malam tastawi sufuf, dan sebelum barisan itu sempurna. Itu aturannya ini mak, etikanya, sopan santunnya. Jadi bukan berarti ini jadi syarat sahnya sholat, gak, ini etika. Fayal tafid yaminan wa shimalan, maka hendaklah imam itu menoleh ke kanan dan ke kiri. Fa in ra'a khalalan amara bit taswiyah, kalau seandainya imam melihat ada sesuatu yang belum sempurna, ada cacat, belum lurus, ada yang janggal, maka si imam memerintahkan agar diluruskan barisannya, disempurnakan gitu. Biasanya kan gitu, Pak Inna taswiyatas subuh minta mabis sholat gitu. Biasanya begitu. Wal muadzin yuakhiru iqamah anil adzan. Sementara yang namanya muadzin jangan qomat dulu baru azan, tapi azan dulu baru qomat. Tuh. Kalau dibalik bi qadri isti'dadin nas lis-shalah. Nah, jadi kapan itu qomat itu dikumandangkan oleh muadzin? Yaitu lihat orang-orang yang akan sholat itu sudah siap apa belum? Dilihat jamaahnya. Kalau jamaah masih tinggal werang, tuh keheula diantosan gitu. Etikanya seperti itu. Ya tapi lu jamaahnya juga nyantai, tidak tenang di rumah. Ya ada yang kena karunya, jadi ya harus kesadaran. Artinya biar yang namanya jamaah itu bisa mendapatkan sholat di rakaat awal, bisa jadi makmum muwafiq. Tapi dasarnya makmumnya telat terus malah ngobrol baik itu urusan udah ditunggu. Jadi lihat, jadi orang itu jangan egois gitu loh. Ini mah muadzinnya benar, peserta jamaahnya benar. Karena peserta jamaah di padahal manggus hayang sholat itu cuma memang tempat wuduna antri, ya muadzinnya agak-agak komat gitu dah. Jadi ya harus bijaksana.
Keburu tajam. Bi annahu sallallahu alaihi wasallam naha an mudafatil akhbasain wa amara bi taqdimil isya talaban li farahil qalbi. Karena Kanjeng Nabi itu melarang orang ngempet. Akhbasain itu dua perkara, yaitu kencing dan buang air besar. PAK dan PAP. Jadi siapa tahu dari jamaah ini ada yang mau buang air dulu, ya ditunggu. Tapi ini udah mana panjang timenya, ya lihat kondisinya lah. Mentang-mentang ditunggu terusnya saya enak. Jangan menyiksa orang lain. Sekarang jadi pemimpin tahlil umpamanya ada orang mau ditunggu. Ya datangnya saya enak. Nanya ulah karunya zaman sejen. Itu kadang terjadi seperti itu. Dan bahkan di sini Kanjeng Nabi itu wa amara bi taqdimil asya'i. Kalau seandainya dihadapkan ada makan malam, makan sore, itu suruh makan dulu. Itu supaya apa? Hatinya nanti kosong, jangan mikirin baik makanan. Jadi mending sholat, mending makan ingat sholat daripada sholat. Subhanallah. Waduh, biasa coba. Kata hari ini. Karena nyawa kali mau bilang Luar biasa. Dimulai kata-kata hari ini. Nah, lihat juga waktu lah. Disuruh makan dulu terusnya saya takut. jadi orang tuh ya harus semuanya lah berusaha untuk kita hari subuh ingat ini juga kita menghargai makmum yang menghargai imamnya, imam juga menghargai sama. Jadi haknya itu sama. Kayak suami istri itu punya hak dan kewajiban sama, rata ulah marasa pam di non gitu disiagun ulah gitu deh. Kadang suami ngerasa satu ditaatan, istri ngerasa satu diperhatikan, ini menuntut baik itu mau anggus. Makanya sebetulnya yang perlu kita lakukan tuh hak dia itu sudah kita penuhi apa belum, itu aja yang penting. Ada nggak ya? Ayo nuntut mah ayah anggus lah. Kebanyakan kan seperti itu kita ini. Dari keluarga kita dari keriduan suaminya kudu nurut. Ya, suami na dogmol. Ayo. Ada ya? Tuh, malah anggus. Tuh, kita tidak menyelesaikan masalah. Batuk Paji. Keselak rumah sama keselak. Wasalis ayyar fa'al imam sautahu bitakbirat. Imam itu mengeraskan suara takbirnya. Tuh,
Gitu etikanya tuh. Wala yarfa'ul makmum wala yarfa'al makmum sautahu, sementara kalau makmum jangan mengeraskan suaranya. Yang harus mengeraskan suara itu imam. Biar ulah jadi komando kabeh. Nama jadi pemimpin kabeh sana jadi rakyat. Nah. Itu biar imam sudah yang komando, kita jangan ikut-ikutan. Jadi rame kena. Jangan terusnya diam semua tunggu komando. So, itu etikanya. Ini sudah sebetulnya sholat itu adalah pelajaran kedisiplinan yang sangat tinggi. Illa biqadri ma yusmi'u bitamilya wa kasril mim ayil makmum nafsahu. Tuh, makmum sih suaranya ya kira kedengaran dianya saja lah. Itu cuma tetangga ya sampai ngadenge kabeh. Sholat tahajud katanya kabeh. Terus Ngebejaan. sholat tahajud bak yaknak tak kecil kabeh. Wayan wiyal imam al imamah. Nah ini kalau jadi imam niat imam lah. Liyana lal fasfatlah, agar imam itu dapat keutamaan sholat berjamaah. Kalau imam itu enggak niat jadi imam juga sah kalau imam, tapi nanti tidak dapat pahala jamaah. Jadi imam enggak adaan imaman, sholatnya sah, tapi jangan enggak dapat yang 27 derajat walaupun dia jadi imam. Jadi dianggapnya sholat sendirian. Kalau imam gak niat jadi imam, rugi. Waktunya sama, capeknya sarua, tuh pahalanya beda. Saking pawaduna bunga wing niat jadi imam umpamana goblok tawaduk lain tempat, tawaduk ya tempat. Nah ayo nama di dunia kita ngerasa rugi, kan di akhirat mah rugi kita niat jadi imam. Hari itu lah yang jadi imam deh sekalian. Ayo fadlal jamaah, tidak akan mendapatkan keutamaan dari sholat berjamaah ketika imamnya tidak niat menjadi imam. Fa'idza lam yanwil imamah shohat, ketika imam itu tidak niat sebagai imam maka sahlah sholatnya. Sholat tuhu munfaridan, tapi walaupun sah dia sebagai sholat munfarid, orang yang sendirian. Wa sahhat sholatul qaum, dan orang yang lain tetap sah sholatnya. Yang makmum itu idza nawawil iqtida bihi, ketika makmum itu niat makmum sah dengan imam tersebut. Wa nalu fadlal qudwati, jadi kalau ada jamaah imamnya tidak niat jadi imam sementara makmumnya niat bermakmum, sah semua sholatnya, tapi yang paling rugi imamnya karena tidak dapat pahala jamaah. Yang untung makmumnya, resikonya enggak besar, terusah mikir kayak bacaan aku kan jadi imam kan mikir ya. Sama makmum tinggal nurut tanpa.
Fa in tarakal makmum. Nah, bagaimana ketika kita berjamaah terusnya kitanya sebagai makmum dan kita tidak niat jadi makmum? Ini sudah saya jelaskan sebetulnya karena suka ada pertanyaan. Tapi di sini udah jelas tuh, dijelasin lagi. Ketika makmum itu tidak melakukan niat ini, meninggalkan niat sebagai makmumnya tuh, makmuman gitunya tuh tidak diucapkan. Ya kalau awewe ya makmumatan Mas bro. Makmuman itu lamun laki. Kebanyakan ya. Secara bahasa Arab, hari makmuman malah laki pada bentuknya mudzakkar. Ini jarang disebutin ini. Iya, karena kuping sih ada. Untung Makmumatan itu kan dari awewe mah. Mafulatun. Dari kumaha karek anteng. Ya tenang ya. Ya tenang. Cuma meureun bahasa Arab kan kudu bener. Hari makmum meureun makmuman meureun laki. Ya makmumatan dari awewe mah. Mu'anas deui, sugan itu laki kabeh. Ya tapi jangan dijadikan Suker. nanti di masyarakat jadi heboh. Gitu. Namanya mau diganti nama. Heboh. Sah-sah saja, tetapi secara ilmu lugah Tapi itu. kan yang diucapkan itu kan sunnahnya kan. Iya. Adik, Cuma yang bagusnya tuh gitu kalimatnya teh makmumatan kan awewe mah ulah makmuman. Geger sih eta. Geger. Ya sampai bahasa Arab nanya Libur. bahwa makmumun fahiya makmumatun meureun. Bener teh lumrah. Ibu mau dibaca. Ya, tapi jangan terus dikatakan tidak sah, jangan sah fakta. Sebaik. Ayeuna urang teh nyaho amalkeun. Gitu, jangan terusnya kali masyarakat hanya begitu saja jadi masalah, jangan dipermasalahkan. Tapi saya juga kalau diam saja salah, yang saya yang salah gitu. Ini saluran baru. Bahasa secara bahasanya kan makmumatun, jadi Salah. makmumatan gitu. Eling-eling naik lagi masuk hidayah. Tidak amal. Kami mah datang Berjamaah itu sakala berjamaah salah. Berjamaah gitu. Sakala berjamaah salah. Itu benar. Wah tetap sah, cuma bahasanya teh gitu. Tidak kurang. Ini mah dari sisi bahasa. Bahasa Arab teh ya mah awalnya meureun makmumatan kana teh bahasa. Yang benar. Tuh, cuma memang kayaknya tuh tidak pernah ada yang ngomong gitu. Hampir tidak ada ya. Umur geus 64. tarik ikan. Mending kurang 50 kayaknya. Terus kayak kawirarangan karek. Makmuna. Lanjut ke pertanyaan panjang dijawabnya. Tidak membanggakan. Ya imamatan kan. Ada imamah Wih, sambil awewe lang jadi imam, kaden. Sapu-sapu. Lah imaman gitunya. Itulah imam, nggak ditubuh.
Cuma memang nggak ada sih ungkapan kata imaman itu, karena di dalam itu sih yang jadi imam itu selalu lelaki sih asalnya gitu loh. Kebanyakan tuh, maka tidak ada bahasa, karena nanti ya bahasa imamatannya itu nggak masyhur. Tapi ya kan secara itu ya, kalau di Arab atau di Islam kan selalu pemimpin itu selalu lelaki. Makanya istilah kata imamatan itu hampir tidak terdengar gitu. Iya. Maka biasanya imamah itu tuh di sini artinya sebagai imam. Jadi bukan imam perempuan, karena biasanya yang namanya perempuan itu jadinya makmum. Untuk makanya dulu kan pernah jadi masalah, ada presiden perempuan. Dari sisi Islam sih memang bermasalah gitu loh. Itu maka nggak ada kata imamah gitu loh. Ya maksudnya harusnya kalau imamnya perempuan ya imamah, cuma nanti kata imamah itu biasanya sebagai imam, apa keimaman gitu loh. Terjemahan kata imamah itu nanti jadinya keimaman gitu loh. Bahasanya itu yang dipakai, bukan imam yang perempuan gitu loh. Karena itu tidak didengar. Ini sih kan tadi di atas adabul imam wal qudwah. Ini bukan berarti beberapa etika imam perempuan, bukan itu terjemahan. Tapi beberapa etika sebagai imam, jabatan imam tuh etikanya apa? Jadi imamah itu dalam bahasa Arab itu bukan imam perempuan, karena di dalam bahasa Arab itu ya hari perempuan tidak jadi imam aslinya. Enggak ada ya. Kalimatnya tuh lucu, maka itu bermasalah. Ya tapi nggak apa-apa, nanti dimuannaskan jadi bahasa baru. Mau di imaman ya nggak apa-apa, karena memang kayak sekarang haid. Haid itu kan artinya orang yang haid. Yang haid itu kan perempuan, tidak usah dikasih taknis haido, enggak. Jadi walaupun lafadznya mudzakkar dalam bahasa Arab tetap dikatakan haid. Orang yang haid. Hamil itu perempuan juga. Kecuali hamilnya itu artinya yang membawa. Kalau kata hamilun artinya yang membawa, nanti ada hamilun, ada hamilatun. Tapi kalau hamilnya itu artinya mengandung janin, itu nggak usah dikasih tak. Jadi kalau perempuan jadi imam ya nggak ada masalah, sudah imaman saja nggak masalah. Karena nanti kalau katanya jadi imamah, nanti terjemahnya biasanya keimaman gitu. Karena memang dalam tradisi Arab dan hukum Islam karena tadinya dari sana, jadi memang wanita itu tidak jadi imam sih asalnya, maka tidak terdengar istilah imam perempuan, nggak ada katanya gitu. Jadi kalau sekarang imam perempuan ya harus jadinya imamatun gitu. Cuma ini kok jadi masalah nanti di bahasa gitu, lucu gitu. Imamah. Tapi kalau makmum itu memang ada laki ada perempuan. Kalau makmum sih maka laki-laki yang makmuman. Nah, tentu lagi ada memang bahasa itu yang adanya muannas, khalifah. Khalifatun itu laki-laki, laki-lakinya khalifatun. Jangan terusnya kalau laki-laki khalifun, yang perempuan khalifatun enggak. Jadi kalau sebagai imam sih ya mau imaman gak ada masalah, atau sekarang dikasih tak, walaupun ini di Arab janggal, nanti orang Arab sih kok begitu ada perempuan jadi imam gitu loh. Padahal kan bisa asal makmumnya, cuma kalimat itu jadi janggal gitu. Tapi ya lama-lama mungkin jadi karena kebutuhan, jadi gak ada masalah. Seperti sekarang kata zauj. Zauj itu asal artinya adalah istri, bukan suami. Tapi karena untuk membedakan nggak ada bahasa lain, jadinya terusnya ada zauj, ada zaujah. Ini saya baca di kitab
faraid seperti itu. Syarah faraid itu ada keterangannya. Jadi asalnya kata zauj itu adalah istri. Tapi terusnya karena kalimat bojo itu ada bojo lanang, ada bojo wedok, terusnya bojo lanang zauj, bojo wadon zaujah. Terusnya digitukan. Karena kebutuhan. Wedok sih. Wedok itu apa ya? Wadon. Itu di dalam syarah itu faraid rohbiyah ada di situ. Makanya jamak dari kata zauj kan azwaj. Makanya itu kok wajami azwaj gitu, enggak menggunakan zaujati. Ya bisa pakai zaujati, tapi pakainya azwaj karena memang asli dari kata zauj itu untuk istri aslinya. Tapi karena kebutuhan akhirnya itu untuk mudzakkar dan untuk perempuannya dimuannaskan. Ini mah lughah. Ya enggak, saya enggak dengar kalau di bahasa Arab terus ada kata imamun lil mudzakkar, imamatun lil muannas kayak gitu. Memang aslinya karena tradisi di Arab itu pemimpin itu ya laki-laki. Kayak rojulun itu artinya orang laki-laki. Tapi bisa jadi rojulun itu pengen perempuan dikasih tak jadi rojulun itu terjadi juga. Gitu, sama itu dalam lughah saya pernah baca itu seperti itu. Hadroh ke almarhumah lebih dari satu itu ya maisarah itu laki-laki, tapi di kita perempuan. Wakana maisarah itu yahdimuhu bukan yahdimuha atau yahdimu gitu. Nah itu jadi orang itu akhirnya suudzon sama Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi ketika membawa dagangan itu ditemenin wanita karena namanya Maisarah. Padahal Maisarah di sana itu laki-laki. Jadi tidak semua yang ada tak marbutonya itu perempuan. Contohnya Hamzah, Tolha. Tuh apa Tolha? Itu kan pakai tak. Ya, Hamzah itu pamannya Kanjeng Nabi tak. Awas tuh, kalau huruf itu Hamzah, hana gede itu huruf Hamzah. Kalau nama orang haknya kecil, Hamzah, Sayyidina Hamzah, paman Kanjeng Nabi. Ulama tegur. Benten aku mengatakan Hamzah sama Hamzah. Oh, kalau H itu nama huruf kan bakat Hamzah itu nama huruf abjad. Kalau hanya besar itu nama abjad. Kalau nama orang haknya kecil hak. Kayak sekarang jangan berani-berani ngomong Syum'ah. Betul saudaranya Ria. Kalau Sum'ah itu, nah itu suka pengen begitulah cari muka. Nah kalau sinnya digedekan lilin artinya Syum'ah. Lilin. Itu. Jadi beda titik. Hari Sum'ah. Yang di alam ada Sum'ah. Nah itu ya, jadi ada Sum'ah, ada Syum'ah. Syum'ah mali. Paman Kanjeng Nabi yang terbunuh sebagai syuhada itu adalah Sayyidina Hamzah. Tapi tulisannya mah haknya kan? Hak letih. Hak kecil. Kecil.
pakai jim apa pakai zai? Zai. Zimnya. Ya Zai. Za. Cuma orang bahasa orang kan ngomongnya za. Padahal mah di bahasa Arabnya Zai. Hamzah. Hamzatu ammuhu wa abbasu kaza ammatuhu Sofiyatun zatu ihtiza. Gitu sairannya itu. Hamzatu ammuhu wa abbasu kaza ammatuhu Sofiyatun zatu ihtiza. Pamannya Kanjeng Nabi itu hanya dua, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Kan ada Abu Lahab, ada siapa tadi? Abu Jahal. Terus siapa bapaknya Sayyidina Ali? Abu Thalib tidak dimasukkan karena bukan mukmin. Maka kalau nggak mukmin nggak masuk. Abu Thalib tidak termasuk ya? Abu Thalib? Abu Thalib nggak dimasukin. Jadi pamannya dua, bibinya satu. Sofia itu mukminah. Makanya yang disebut alun nabi humul mukminun. Keluarganya Kanjeng Nabi itu orang yang beriman. Walaupun ada hubungan darah, kalau tidak beriman bukan keluarga Kanjeng Nabi. Kalau dia darah kami darah. Tuh. Kayaknya sewot banget. Pengertian alun nabi itu, makanya itu di dalam kitab apa itu? Tauhid apa itu? Tentang Aqidatul Awam. Aqidatul Awam itu kan kayak karangan Sayyid itu siapa? Bukan Habib. Ahmad Al-Masduqi. Bukan Habibnya kan? Bukan. Sayyid Abbas. Itu didikte oleh Kanjeng Nabi itu. Wah, Aqidatul Awam teh. Iya, didikte Kanjeng Nabi. Bisanya kan yang pahu di balik lama. Oh, itu. Itu kan mimpi di malam Jumat itu Kanjeng Nabinya datang. Ahmad, yuk ajarkan punya neh. Tuh ditulis terus diajarkan. Terus kata udah ya bangun. Ternyata hanya mimpi. Jadi dicintai si Ahmad nate. Memang masih cucunya turunannya. Dongapnya kalau ini carekan terus nate. Wah, terus nate udah. Tuh, terus dia sebarkan. Itu kan Nabi yang mengatakan Hamzah itu hanya 3 itu yang yakin. Dan ternyata kayak Abu Lahab, Abu Thalib itu beda ibu dengan Sayyid Abdullah. Sementara yang dua ini dan ketiga ini seayah seibu dengan Sayyid Abdullah. Hamzah, Sayyid Abbas dan Sofia itu sama ibu bapaknya dengan termasuk Ahlul Bait kan? Iya. Enggak Ahlul Bait. Enggak. Kalau Sayyid Abbas enggak Ahlul Bait. Bukan, justru yang mengatakan Ahlul Bait itu hanya 5 orang itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu saudara sepupunya Kanjeng Nabi. Jadi Ahlul Bait itu siapa saja? Hanya 5 dan ditambah azwajun Nabi. Itu yang mengatakan Sayyidina Ibnu Abbas. Padahal Ali. Nah kan beda. Padahal Ali itu bukan saudara sepupu tapi tidak lil abawain, lil ab saja. Tapi termasuk itunya kan? Ahlul Bait kalau Sayyidina Ali. Jadi paman Kanjeng Nabi yang namanya Sayyidina Abbas itu punya putra namanya Abdullah bin Abbas, disebut Ibnu Abbas.
Jadi aslinya ahlul bait itu cuma 4 kan? 5. Di awal 5 ya. Nah, ditambah dengan istri-istri beliau. Tuh, kata di dalam kitab Al-Miqbas fi Tafsir Ibnu Abbas, itu Sayyidina Abbas sendiri, Ibnu Abbas sendiri loh, yang saudara sepupunya Nabi. Aku bukan. Tidak mengaku ya? Tidak. Itu ya, mana aku Darah. Begitu yang dimaksud ahlul bait. Awas, ada ahlul bait, ada zuriyah. Terus Nabi beda. Beda-beda. Beda kalau zuriyah Nabi turunan Kanjeng Nabi kayak Wali Songo, terus Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad At-Tijani, Syekh Asy'adzili, Syekh Ahmad Ar-Rifai, itu zuriyatun Nabi, turunan. Tetapi kalau ahlul bait macam Ibnu Abbas, ya 5 ditambah istrinya Nabi, Rasulullah, Sayyidina Ali, Hasan Husain, Fatimah. Itu ahli bait. Iya, ditambah para istrinya Kanjeng Nabi itu yang sampai itu 9 ditambah Khadijah. Makanya ada doa li khamsatun utfi biha. Kalau itu jujur padahal antara Sayyidina Ali dengan Ibnu Abbas itu dekatan Ibnu Abbas ke Kanjeng Nabi lebih kuat. Karena bapaknya yaitu Sayyid Abbas dengan Sayyid Abdullah itu seayah seibu. Sementara dengan Sayyidina Ali hanya seayah saja. Tapi aku bukan yang ahlul bait ya. Jadi Ja'far pun tidak termasuk ahlul bait, tapi zuriyah Rasulnya kan? Sama Ja'far, iya zuriyah kan sudah. Jadi yang namanya juga ahlul bait itu ya keluar apa yang tinggal serumah dengan Kanjeng Nabi, namanya juga ahlul bait. Ya sekarang kan bahasanya sahibul bait gimana? Cuma beda itu, yang itu loh, fi amanillah itu loh, ahlul aman yang iya itu yang ruang lingkupnya di situ. Kalau ahlul bait itu otomatis jaminan. Jaminan itu Yang ada jaminan itu. Tapi zuriyah Rasul. Nah itu lain lagi. Kamu harus ngaku-ngaku. Jadi emang susah. Ya maaf saja, ayah saya sendiri itu banyak yang ponakan-ponakannya itu ngaku putranya ayah saya, sementara saya yang jadi anaknya itu nggak pernah berani, kecuali orang itu tahu sendiri. Karena saya malu, kecuali orang tahu sendiri ya sudah, masa saya tidak ngaku. Namanya tidak mengakui orang tua. Ditanya kenal dengan Kirosin, kenal, satu desa masa nggak kenal? Ya gitu saya. Bukan saya tidak mengakui beliau ayah saya, tidak. Isin, sebab kualitasnya jauh kan. Itu. Tapi saya dengar ada kan saya itu ketemu ini habis ada yang punya tanah di sana. Siapa katanya masih cucunya Kirosin. Siapa orangnya, saya hanya tersenyum. Ternyata itu hanya ponakan-ponakan ayah saya. Ya gitu. Kan ada yang ngaku anaknya ayah saya juga, ya terserah saja lah ngaku biasanya gitu. Biasa, Sudah biasa. Mungkin kalau saya kaya juga banyak yang ngaku saudara saya, silakan. Kalau saya ini kaya, wah itu memang masih saudara dengan saya. Manusia itu udah biasa begitu tuh. Tapi kalau saya ini nggak punya, nggak ada yang mau ngaku saudara saya. Nggak ada saudara sendiri. saudara di meja. Silakan. Kalau Anda sebagai pengusaha besar, so, kenal dengan wah itu masih saudara gitu. Itu sudah manusiawi begitu, itu sudah kan.
Kang Mamun kan masih saudara saya memang betul. Sok darahna mau jemput. Ini sudah apa belum terusin? Dapat dah. Kami kantor wilayah Patarosan atau pendalaman anu tadi yang baik disampaikan ku pengacara Kang Makmun. Ayo ditawarkan tadi masalah ibadah yang tidak diketahui oleh orang lain. Palingan kalau kayak ngaku-ngaku terus membayar kasakan saja, tapi eta teh keur nyareun teh eta teh tanah uku tama sorbana zaman mager salat di Masjidil Haram. Darah. Eta teh kan berarti cara ieu mah kelas ibadahna teu diketahui oleh orang. Benar, eta teh kan. Biasanya ada orang yang kayak gitu kalau sudah ketahuan meninggal. Ali mah ya baik kemana? Seperti bohong. Yang setahu saya itu kayak dulu di Kajen ada orangnya itu tukang ini loh, tukang manjat pohon kelapa. Tukang manjat bukan disuruh orang-orang itu. Ya Abdullah Salam, Kajen itu naik haji. Ini ceritanya benar jadi Abdul Salam itu pamannya Kisah Mahfud. Orang ini ketemu dengan Bajulah Salam, salaman loh. Ini nih dia Bajulah tuh. Ya alhamdulillah kiai. Ya pulang. Gak ada yang tahu masyarakatnya sih. Terus kan orang itu pada sholat ke Bajulah minta doa. Itu ada minta doa kasih itu tuh ke Bajulah. Masyarakat kan tuh percaya udah jamaah tukang Galak kelapa. Palingan saat Nah, sudah ketahuan duit padahal apa? Biasanya wali kalau dirahasiakan ketahuan itu apa? Biasanya. Atau ada ya kalau ulama itu ya orang yang menyatakan sudah ada. Ada yang begitu ada. Tapi biasanya kalau wali itu masuk, kalau ketahuan suka apa? Dia itu sudah memang aslinya dirahasiakan ya buat apa tahu. Nah itu tuh cerita-cerita para wali itu kadang-kadang dijadikan hal-hal yang bermasalah. Gitu loh. jam modal. Dan perlu diketahui Banyak hal yang serupa tapi tak sama. model Pak Wali Paidi. Unik kok lah. Wali Paidi itu apa cerita itu ada cerita apa? Benar enggak orangnya ada apa enggak? Kadang-kadang saya baca ini kayaknya juga karangan saja. Itu teh cerita Wali Paidi teh ceritanya serpen terbaik Gusmus, teteh serpen, tapi orang teh seolah-olah benar. Nah, sosoknya itu padahal hanya karangan bebas. Karangan bebas. Karangan bebas. Kadang di masyarakat dianggapnya dikasih. Gus Musa. Bapak listrik. Ya, punya tipe Pandeglang. Itu memang banyak saksi. Dan saya sendiri tahu. Tapi yang dilihat itu. Saya ini pernah Punya dimyati mana kan? Pandeglang. Ayahnya dari timur tadi sekarang kan Buliatan gitu. Mufti Syafi'inya. Saya pengen ikut sholat jamaah dengan beliau. Tapi dia itu kalau biasanya kalau baca sholat subuh itu bacanya panjang, kadang yasin atau apa. Saya dalam hati ya Allah, mudah
kemudian bacaan suratnya jangan bacaan pendek, bacaan suratnya itu sesuai dengan hati. Bisa membaca hatinya makmum. Kata orang korup sedurungnya. Jadi enggak, dan dia bukan guru saya, bukan. Tapi saya itu benar ini orang benar. Akan kantor Pak apa misalnya Buya Dinja? Iya, pernah ke sana. Nah, 2 kali saya sowan ke beliau. Pak Haji mancan. Masih mana? Masih Habib saat Rizik itu Becen. beliau tadi masih Itu bisa jawab. Imam besar paling Pak masih Haji. hitam. Yang tadinya masih muda kok. Itu benar kok, benar ini. Jadi memang wali beliau ada. Ya, memang orangnya memang. Kan kembali kepada imam kan. Itu imam kan untuk yang terkenal itu imam itu kan Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki. Maliki. Hambali, Maliki. Maliki, Syafi'i dan Anak. Hanafi. Itu yang menentukan bahwa kita itu itu kepada. Sedangkan tadi ada Imam Sa'roni, imam dan tadi yang baru saja kita itu kan tidak termasuk kategori imam anu opat, tetapi menentukan imam opat itu siapa kan? Ya ini berarti kata imam sendiri itu maksudnya panutan. Nah, jadi kalau imam yang empat ini imam dalam bidang fikih. Oh, Jadi ada bidang-bidangnya. Imam Ghazali juga tidak termasuk imam yang opat kan? Bukan. Dalam fikihnya Imam Ghazali ikut Imam Syafi'i. Berarti cuma 4 ya Tanya. Dalam fikih. Nah, sini. Jadi yang namanya Imamul Madzhabul Arba itu imam dalam urusan fikih. Nanti dalam nahwu imamnya tuh Imam Sibaweh, Imam Ibnu Malik, itu ke situ lah. Masalah akidah imam Akidah nama Imam Asy'ari dan Imam Maturidi kalau ahli sunnah wal jamaah. Itu sejaman dengan siapa itu Imam Asy'ari? Wah lupa saya nggak sempat zamannya siapa. Kayaknya sudah kesini kan kalau Imam Asy'ari sudah kesini. Udah tapi ini. Ya sudah zaman Imam Syafi'i-nya, sudah sesudahnya. dan mudah-mudahan kita terhindar dari imam jumbo, Imam Samudra. Mahal Nanti kan jadi ada banyak yang disebut imam tuh kayak ini Pak siapa juga imam bukan Musa, imam sholat. Imam Masjid. Imam. tapi anu jadi imam lama si Inan, imam lama itu kan si Nani. Iya, saya kan punya paman namanya Makmum. Pernah mungkin Pak Kiai. Suaminya Makmum. ada. Wanaat. Nah, kalau ayah saya tidak ada tuh, beliaulah yang jadi imam. Maaf tidak yakin kan? Tidak yakin seperti imam teh, kami mau. Makanya terus masyarakat teh tenang ayah makmum jadi imam. Bisa, Pak. Sanggup. Kan gitu tuh. Saya juga pengen tahu. Ayah itu. gitu tuh. Saya masih SD kelas. Benar. Iya, tapi ayah saya kan suka Cirebon atau kemana lagi nggak ada tuh. Oleh ayah saya tuh diamanati. Jadi Oh, makmum. ini wakilan orang udah merek ayah belum gitu. Tapi masyarakat teh gitu. Bisa kan? Bisa. Lihat tuh. Tetap perlu dihadap Pak Imam lain makmum. Gitu. Wah, Contoh, ada makmum jadi imam. Pernah jadi. Tadi pasawahan. Saya dong mau, saya dong. Sedang kidul Yang angkot. saya dong Pak Jadi makmum. yang namanya imam itu juga belum Istri tentu jadi Nabi. imam. Karena misalnya namanya wali juga belum tentu wali Allah. Waliin ya. Walihin. Walimut.
Baridu. Alhamdulillah, ya walaupun heuleuy tapi memang menambah wawasan pengetahuan yang kurang sembarang dalam hal menyalahkan dan merasa benar sendiri. Ternyata sholat kita yang begitu baru dipikirkan untuk target seperti itu mah yang masih jauh. Oleh karena itu diharapkan kita Can hiji-hiji acan. wong. Tapi China aya, kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Meureun eta meureun. Amun eta ge amun teh Tundutan. sekian dan mari kita bersama sebelum ditutup oleh doa kita mohon ya agar Jumat yang akan datang kita diberi kesempatan dan hidayah. Amin. Semoga Sama-sama melanjutkan kajian kita berikutnya. Begitu mari kita bersama-sama sebelum doa kita baca sholawat Jibril. Sholawat Muhammad. Sholawat Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bisa, kalau lutut, ya, kalau temuan, lainnya doa. Berarti Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين للشاكرين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اجعل جمعيتنا آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. اللهم سلمنا Amin ya Allah. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ومن الشقاء وسوء انك على كل شيء قدير. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا اتنا في الدنيا حسنه وادخلنا الجنه مع الابرار عزيز ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.